semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Novita Sari Manurung. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya. Perhatikan, di pembelajaran hari ini kalian akan mengulang pelajaran di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua. Jadi, jangan skip video ini, tetapi tetap perhatikan karena ini mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tujuan atau maksud atau biasa disebut dengan pernyataan umum. Adapun artinya yaitu hal yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah, yaitu berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan prosedur yang ingin dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang, bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan dari tujuan atau pernyataan umum yang ada di awal tadi. Nah, inilah struktur teks prosedur. Perhatikan karena ini akan membantu kalian di tugas kali ini ya. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terdiri atas 4, yaitu, nah ini Ibu ambil dari slide di pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat? Kaidah kebahasaan terdiri atas 4. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah yang biasanya diakhiri dengan imbuhan kan atau lah atau i. Itu adalah kata kerja imperatif. Contohnya apa? Contohnya tunjukkanlah, potonglah, terimalah. Nah, itu termasuk perintah. Yang kedua adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Ayo, siapa yang masih ingat? Deklaratif itu apa? Interrogatif itu apa? Ayo, masih ingat? Ya, benar. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memberitahu suatu informasi atau menyatakan informasi yang ditandai dengan tanda titik di akhir kalimat. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kebalikannya, yaitu kalimat yang berupa pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya di belakang kalimatnya. Kemudian yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan sesuatu bidang yang dibahas, ya. Misalnya kalau kalian membahas tentang kedokteran, berarti bisa saja kalian menggunakan istilah stetoskop ataupun medical check up. Nah, itu termasuk ke dalam kata teknis untuk bidang kedokteran. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal. Konjungsi artinya kata hubung, temporal artinya waktu. Berarti kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsinya adalah lalu, selanjutnya, sebelumnya, pertama-tama. Nah, itu termasuk dalam konjungsi temporal. Di pertemuan sebelumnya itu sudah lengkap Ibu berikan kepada kalian. Nah, jangan sampai kalian lupa. Inilah kaidah kebahasaan yang kita pelajari kembali, yang kita ingat lagi agar kalian lebih matang lagi dalam pemahamannya. Untuk itu langsung saja kita ke bagian tugas. Nah, biasanya Ibu tidak pernah melampirkan tugas di dalam video pembelajaran. Tapi kali ini Ibu harus menjelaskan beberapa hal, maka dari itu tugasnya Ibu lampirkan di sini ya. Nah, yang pertama tugas kalian adalah tulislah sebuah teks prosedur sederhana berdasarkan pengetahuan kamu sendiri. Jadi, tugas kalian hanya membuat teks prosedur sederhana berdasarkan pengetahuan kamu sendiri. Contohnya apa? Bisa kalian buat mengenai cara membuat nasi goreng, atau cara membuat indomie telur, atau cara membuat wajah bersih dari jerawat. Nah, itu bisa kalian tulis berdasarkan pengetahuan kalian sendiri. Perhatikan, jangan sampai kalian mencontek dari internet karena Ibu tahu. Kemudian yang kedua, tentukanlah struktur teks prosedur yang telah kami buat.
Nah, kalau kamu membuat prosedur, berarti lengkap dengan struktur yang ada di dalam. Tadi struktur ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, ketiga hal tersebut harus ada di dalam teks prosedur kamu. Dan jangan lupa kamu tentukan strukturnya. Ya, perhatikan. Kemudian yang ketiga, tentukanlah pula kaidah kebahasan teks prosedur dari 4 jenis kebahasan yang sudah dijelaskan. Nah, jadi secara tidak langsung tugas kamu gampang, hanya membuat teks prosedur berdasarkan pengetahuan kamu, kemudian kamu tentukan strukturnya, kemudian kamu tentukan pula kaidah kebahasan yang 4 tadi. Ada 4 tadi ya. Yang pertama, kata kerja imperatif. Nah, dalam teks prosedur yang kamu buat, jelaskanlah kata kerja imperatifnya yang mana. Bisa kamu tandai dengan putih merah ataupun kamu lingkari. Kemudian kata teknisnya mana, kata deklaratifnya mana, kemudian yang terakhir itu ada konjungsi temporal yang mana kamu tentukan. Dan ada yang harus kamu perhatikan. Pada soal pertama kalian disuruh membuat teks prosedur. Perhatikan, teks prosedur yang kamu buat harus benar-benar kamu tahu dan kamu pahami. Kenapa? Karena di pembelajaran berikutnya kalian akan mempraktekkan teks prosedur yang kalian buat tadi. Misalnya kalian membuat teks prosedur cara membuat wajah glowing. Nah, itu harus kalian praktekkan sendiri di pertemuan berikutnya. Maka dari itu, buatlah tugas ini berdasarkan pemahaman kamu sendiri. Jangan sampai hari ini dan minggu depan teks prosedurnya berbeda. Kalau berbeda tidak akan ibu terima. Seperti itu ya anak-anak, harap diperhatikan. Jika kalian kurang mengerti, silakan kita berdiskusi melalui WA ataupun Google Classroom. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan sampai kalian ketinggalan pembelajaran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam literasi.